arriba México, arriba México. Manny Pacquiao, he hit him with a body shot. I don't know if he can get up He from hit this. straight on the chin. He got him on the It's chin. done. He's knocked out. Juan Manuel Marquez has done it. Sahabat tinju dunia, salah satu laga yang paling bersejarah dan paling diingat khususnya di divisi kelas welter adalah pertarungan antara dua legenda hidup, yaitu Manny Pacquiao versus Juan Manuel Marquez. Diingat karena tentunya pertarungan mereka berjalan sampai 4 kali digelar. Itu menunjukkan bahwa publik tinju saat itu sangat antusias akan duel mereka, sekaligus demi memberikan tempat bagi kedua petarung untuk memuaskan hasrat mereka. Kedua petinju memang dikenal sebagai musuh bebuyutan di atas ring. Ya, Manny Pacquiao. Siapa yang tidak tahu akan dia? Petinju kecil ini dengan gerak kaki lincahnya mampu mengobrak-abrik daratan Eropa. Dengan pukulan kidalnya, dia mampu menumbangkan lawan dengan rekor dunia. Ketangguhan Manny Pacquiao ini tidak ada yang meragukan. Manny Pacquiao bahkan mampu bertahan di jajaran petinju elit dunia dalam usianya relatif muda. Dia satu-satunya petinju yang mampu meraih gelar juara di 8 kelas berbeda, yaitu kelas terbang, kelas bantam, kelas ringan super, kelas welter super. Dia juga merupakan satu-satunya petinju dari benua Asia yang mampu menjadi juara dunia lebih dari 4 kelas berbeda. Dia juga merupakan pemegang rekor pembelian siaran televisi pay-per-view saat dia melawan Floyd Mayweather pada 2 Mei 2015. Bahkan saat itu diberitakan pertarungan mereka tercatat 4,6 juta pembelian dengan pendapatan sekitar 400 juta dolar atau 5,3 triliun rupiah. Pendapatan yang sangat fantastis. Karir selama 24 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama itulah Manny Pacquiao menjalani profesi sebagai seorang petinju yang membanggakan negaranya, Filipina. Berbagai sabuk juara sudah pernah dirasakan oleh petinju berjuluk Pacquiao tersebut seperti WBC, WBO, dan masih banyak sabuk juara lainnya. Sementara itu, Juan Manuel Marquez juga merupakan legenda tinju kelas welter asal Meksiko. Pernah diberitakan bahwa Juan Manuel Marquez ini pernah melakukan ritual pertarungan yang cukup ekstrim. Ia sempat memiliki kebiasaan meminum air kencing atau urin sendiri sebelum dia bertarung. Manuel Marquez merupakan pemegang gelar juara dunia di 4 kelas berbeda. Kesuksesan itu diakuinya sempat ditopang oleh kebiasaan meminum air kencing sendiri, dan ia memiliki alasan sederhana untuk melakukannya. Jika Anda minum atau menyuntik diri sendiri dengan vitamin, Anda akan melepaskannya setiap kali Anda pergi ke kamar mandi. Mengapa tidak memasukkannya kembali ke tubuh Anda secara lisan? Kata Manuel Marquez kepada media pada bulan Maret 2021. Kebiasaannya itu dirasakan manfaatnya di atas ring. Dia sempat 7 kali menang dengan mempraktekkan aksi yang bagi kebanyakan orang terasa menjijikkan. Tetapi hal itu ternyata tidak selalu manjur di pertarungan besar. Ia kembali meminum urin sendiri saat menghadapi Floyd Mayweather yang akhirnya berakhir kekalahan pada 19 September 2019. Karena beberapa kali kalah meski minum air kencing, akhirnya Juan Manuel Marquez menghentikan kebiasaannya tersebut. Atas nasihat dokter dan pelatih saya, mereka mengatakan bahwa saya harus berhenti. Saya hanya mencari apa yang dapat membantu saya di atas ring, dan jika dokter mengatakan tidak lagi meminumnya akan membantu, maka saya akan berhenti, kata Juan Manuel Marquez. Juan Manuel Marquez pensiun pada 2014. Dalam karirnya di atas ring, dia telah menorehkan rekor 56 menang, 7 kalah dengan 40 menang KO. Sepanjang karirnya, ia sempat memegang 9 sabuk juara dunia. Bagi kedua petarung, yaitu sepanjang karir, Manny Pacquiao dan Juan Manuel Marquez, tercatat mereka sudah 4 kali baku hantam di atas ring. Pertarungan pertama antara Pacquiao versus Marquez ini terjadi pada tahun 2004 dengan hasil seri. Kemudian pada pertarungan berikutnya, yaitu yang kedua pada tahun 2008 dan yang ketiga 2011, Manny Pacquiao berhasil menang telak. Pada laga keempat yang digelar pada tahun 2012, Marquez baru berhasil menumbangkan Pacquiao. Sahabat tinju dunia,
Di antara semua pertarungan tersebut, duel keempat mereka antara Pacquiao versus Marquez merupakan pertarungan yang paling diingat dalam sejarah, sebab Manny Pacquiao hampir sekarat setelah dipukul KO oleh Juan Manuel Marquez pada pertarungan yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Amerika Serikat. Pacquiao tersungkur di ronde ke-6 kala kedua petinju bertarung. Jika mereka memberi kita kesempatan, kita akan melawannya. Saya pikir saya telah mendapatkannya. Saya sangat ceroboh. Saya sangat percaya diri. Ini adalah pertarungan yang baik bagi saya karena saya terlalu percaya diri. Saya pikir saya mendapatkannya, kata Pacquiao pasca pertarungan saat dia mengalami kekalahan KO yang disebut kebanyakan orang karena disebabkan oleh kelengahan dan kecerobohan dirinya. Sementara Juan Manuel Marquez pasca kemenangan tersebut, dia belum terpikirkan untuk revenge. Dia mengaku dirinya memaksimalkan peluang yang terbuka. Apakah akan ada pertarungan kelima? Kami akan rileks dulu dan berbicara dengan keluarga. Kami tahu ia akan keluar agresif. Kami memanfaatkan hal itu. Saya tahu itu adalah pertarungan yang sulit, tetapi tidak mustahil untuk menang. Kami harus menggunakan teknik dan keterampilan dan tidak membiarkan Manny berkembang, karena ia biasa melakukan hal itu, kata Marquez pasca pertarungan. Dengan hasil tersebut membuat Manny Pacquiao akhirnya kalah sekali, draw sekali, dan menang 2 kali dari Juan Manuel Marquez. Dalam pertarungan di MGM Grand Garden Arena, kedua petinju memang tidak banyak jual beli pukulan pada ronde pertama. Tapi pada ronde kedua, pukulan Pacquiao yang pertama mendarat dengan melepaskan pukulan kombinasinya. Dan pada ronde ketiga, justru strike kanan dari Marquez membuat Pacquiao mencium kanvas. Pada ronde keempat dan kelima, terlihat darah segar mulai terlihat dari wajah kedua petarung. Juan Manuel Marquez masih unggul angka. Pada ronde ke-6, jual beli pukulan semakin intens dan di akhir ronde, sebuah jab kiri Pacquiao dibalas dengan strike kanan oleh Marquez yang langsung membuat legenda Filipina itu tumbang tak bergerak dan Marquez pun dinyatakan menang KO. Menariknya, saat itu adalah detik-detik terakhir ronde ke-6. Bahkan saat Juan Manuel Marquez menumbangkan Pacquiao, bel berbunyi sebagai ronde 6 telah selesai. Namun, tentu saja laga tersebut harus berakhir sebab Manny Pacquiao tidak bisa bangkit lagi, alias pingsan. Walaupun hanya mampu menang 1 kali, Juan Manuel Marquez sudah merasa sangat puas dengan hasilnya. Kemenangan tersebut menjadi salah satu kemenangan ikonik, mengingat cara Marquez saat menumbangkan petinju Filipina itu melalui sebuah pukulan mautnya berhasil membuat Manny Pacquiao tumbang dan sekarat di atas ring. Pasca pertarungan tersebut diberitakan jika laga Pacquiao versus Marquez kelima kembali digaungkan. Namun kubu Juan Manuel Marquez menolak wacana dan tawaran itu. Dalam sebuah kesempatan, petinju berjuluk The Dynamite itu tak menampik mendapatkan tawaran untuk duel kelimanya. Dia menyebut tawaran melawan Manny Pacquiao kelima itu bernilai 100 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah pada tahun itu. Ada sebuah tawaran untuk pertarungan kelima melawan Manny Pacquiao di Filipina untuk 100 juta dolar, kata Marquez saat dia mengatakan ada tawaran tentang pertarungan kelimanya melawan Manny Pacquiao. Juan Manuel Marquez tidak ingin kemenangan satu-satunya atas petinju berusia 42 tahun itu rusak, mengingat adanya peluang untuk kalah. Saya menolaknya untuk menjaga kehormatan dan kejayaan dari duel keempat kami pada 2012. Itu adalah uang yang banyak, namun kehormatan, kebanggaan, dan apa yang kami lakukan lebih penting daripada laga kelima, kata Marquez. Dalam pertarungan keempat mereka ini adalah untuk pertama kalinya duel antara Pacquiao versus Marquez berakhir dengan sebuah kemenangan mutlak. Sebelumnya, dalam 3 pertemuan mereka terdahulu dikatakan selalu berakhir dengan sebuah kontroversi. Dan ini juga untuk pertama kalinya Manny Pacquiao menjadi bagian dari Fight of the Year. Marquez sudah lebih dulu mendapatkan penghargaan serupa saat dia meraih kemenangan TKO pada ronde ke-9 atas Juan Diaz pada tahun 2009. Sahabat tinju dunia, itulah salah satu di antara duel paling mematikan dan paling diingat dalam sejarah tinju dunia yang mempertemukan dua petarung ganas dari dua benua berbeda. Kini keduanya telah menjadi legenda yang akan tetap terus dikenang oleh penggemarnya di seluruh dunia, meskipun berbagai tawaran muncul untuk memaksa mereka kembali berjibaku di atas ring.